Tinggal di sini dari bayi 1909 lahirnya di sini. Ya karena dari gusurnya tanggal 4. Tanggal 5 kita masih di Lopo. Iya. Tanggal 5 masih di Lopo, tanggal 6 sudah di sini. Kita tidur di bawah pohon. Itu belum buat tenda ya, Mak? Belum buat tenda. Kita di bawah pohon selama 3 minggu. 3 minggu. Iya, Baru. 3 minggu baru ada bantuan dari LPA, yaitu terpal besar itu. Tapi itu masih dipakai di benteng di bawah itu. Di sini kan 29 kakak, tapi ada 2 kakak yang dia tidak tega, rumahnya tidak digusur. Tapi mereka bilang, biar kami susah-susah sama-sama, senang sama-sama. Jadi ada 2 kakak yang sama-sama kami di sini. Berarti sudah. Pokoknya dari awal penggusuran sampai hari ini mereka tidak pulang ke rumah mereka. Kami sama-sama di sini. Yang pas penembakan itu terpalnya sudah ada. Oh, jadi pas penembakan Mama dong sudah di tenda. Bukan di tenda, tapi itu masih dipakai alas tidur. Karena pertama itu kita tidur itu di tanah. Karena semua barang diangkut di bawah, yang tidak tahu dibawa kemana. Sedangkan barang-barang itu mereka bawa piring, pokoknya perabot dalam rumah tangga, pakaian juga dibawa. Yang ada cuma pakaian di badan yang ada. Itu mereka sudah dibawa ke sana. Jadi tinggal terpal dari Om Daud 1, kita bentang, kita tidur di bawah. Pas penembakan itu, sementara saya duduk di atas terpal, mereka datang ambil semua barang-barang, kasih naik ke oto. Air yang ada di dalam di jerigen mereka tumpahkan semua juga. Dari Pol PP ini mereka semua tumpahkan semua air yang ada di situ, barang-barang mereka angkat. Terpal yang sementara saya duduk di atas terpal juga mereka datang tarik dari saya dan mereka muat ke sana. Saya bilang, Bapak dong boleh gusur barang-barang, Bapak boleh dong sita barang-barang, Bapak dong boleh ambil barang-barang, mau bawa kemana terserah. Tapi orangnya kamu tidak bisa gusur. Orangnya kamu mau bawa kemana tetap nanti malam dia kembali sini. Dia tidak bisa jalan kemana-mana. Dia akan tetap di sini. Di situ tiba-tiba mereka ada brimob yang di belakang, ada orang ya. Itu kan yang di belakang kami itu brimob. Mereka bilang enaknya kalau begini kita lompat tendang saja. Tetap kami diam dan kami tidak omong apa-apa. Di situ mereka bilang saya ini koordinator, provokator, advokasi bagaimana mereka omong gitu, tapi kami malas tahu, tidak dengarkan apa yang mereka omong itu. Kami cuek, tidak tanggapi mereka. Di situ kepala brimob ini panggil suruh kami untuk bangun, tetap kami duduk di situ karena mungkin dia emosi atau bagaimana, dia suruh bilang tembak kasih mati dong. Nah karena mungkin dengar suruh begini mereka terlalu emosi atau bagaimana sampai mereka tembak kami. Tapi tembak itu di depan kami itu jarak, tembakan pertama itu jaraknya sekitar 1 meter lebih. Tembakan kedua itu 1 meter. Tembakan ketiga itu di samping kami. Tapi yang tembakan ketiga itu bunyinya sangat besar. Dan di situ juga saya terkejut, anak-anak juga ada yang histeris, menangis, terlebih anak yang umur 2 bulan itu menangis. Bunyi apa sampai sekarang ini kalau bunyi sentakan apa-apa, kalau bunyi agak keras itu anak terkejut dan menangis, ditakut dan menangis. Umur 2 bulan jadi tidak tahu ini dia mau menangis, kita tidak tahu yang apa yang mempengaruhi dia sampai dia menangis. Nah, kalau dengar Mama cerita berarti ketika Mama dong mencoba untuk bertahan,
berjuang mati-matian di sini untuk ini tanah begitu, untuk ini perjuangan sama-sama. Nah, kira-kira alasan kenapa Mama dong mau bertahan gitu. Mama dong berani untuk ambil keputusan untuk berjuang gitu. Padahal memang Mama dong sudah tahu, memang ada beberapa ancaman, ada beberapa hal yang memang datang untuk mengganggu bahkan anak-anak bahkan takut begitu. Tetapi Mama dong memilih untuk tetap berjuang. Itu kenapa, Ma? Kalau kami tidak tetap dan tidak bertahan untuk berjuang, siapa yang nanti memperjuangkan ini? Dan terus kalau kami mau keluar tinggal di mana? Soalnya pemerintah ambil ini katanya itu, bukan katanya tapi di dalam sketsa itu 3.780 hektar. Tapi lebih dari itu dia ambil 6.000, tapi sekarang bukan 6.000 lagi, tapi sudah mendekati 7.000-an ini hektar. Nah terus kalau kami tidak bertahan dan tidak berjuang, terus kami nanti dibawa kemana, kami tinggal di mana. Dan di sini juga ini bukan tanah pemerintah, saya tahu kami bukan tanah pemerintah, tapi ini tanah adat. Bukti-buktinya ada. Nyatanya lopo ada. Kalau bukan tanah adat, kenapa ada lopo? Itu pertanyaan kami. Ada lopo di sini. Kalau bukan tanah adat, kenapa harus ada lopo? Dan di batas-batas itu juga ada tumpukan-tumpukan batu onggola. Kami pertahankan tanah kelahiran kami dan tanah ulayat kami. Karena kami di pinggiran tanah adat. Kami ada belukar, jadi kami tinggal di situ karena itu peninggalan dari leluhur kami. Sedangkan bayi saya itu lahir 1909 di sini. Bapak saya juga lahirnya di sini 1941. Terus saya juga dilahirkan di sini. Tapi mereka katakan bahwa kami ini orang pendatang. Itu yang menjadi pertanyaan buat kami. Tapi itu kan menurut dia, tapi ya menurut kami tempat kelahiran kami di sini. Saya lahirnya sudah 40 tahun. Tanah ini seorang ibu. Mau makan ambil dari tanah. Mau minum juga dari tanah. Pakai juga dari tanah. Kencing berak juga tanah, pakai tanah. Makanya kami ini anggap tanah ini sebagai seorang ibu yang menyusui, yang dirawat seperti bayi. Tanah ini rawat kami seperti bayi. Jadi kami anggap tanah ini adalah seorang ibu. Jadi kalau dirusakkan sama saja dirusakkan ibu. Karena tanah ini adalah ibu pertiwi kami yang kami pertahankan mati-matian karena kami tahu seorang ibu itu dia makan, seorang ibu rumah tangga itu dia tahu kebutuhannya dari mana. Semua kebutuhan itu datang dari tanah. Air pun juga keluar dari tanah, bukan ambil dari udara. Jadi kalau hutan kami dirusakkan, maka terjadilah kekeringan. Apalagi di sini ini dari dulu dia tetap kering. Dulu ini tandus, hanya yang ada rumput, tidak ada kayu-kayu. Yang ada kayu itu cuma pohon-pohon besar, itu hanya cuma hutan adat saja. Tapi di belukar-belukar itu tempat tinggal kami dulu itu rumput. Tidak ada kayu apa-apa, tidak ada. Yang di sini ini yang ada kayu-kayu. Tapi karena dengan kejahatannya kehutanan, dia babat 1.050 hektar, akhirnya terjadi kekeringan di bagian bawah. Karena dari pembabatan dinas kehutanan ini 1.050 hektar itu sampai ada. Karena pertama itu air dia muncul sendiri. Sumur-sumur itu ada. Ada mata air sendiri. Ada sumur. Musim kemarau begini, airnya dia muncul sendiri dari permukaan tanah. Jadi kami ibu-ibu orang tua bisa buat sawah. Tapi dengan pembabatan itu airnya ini sumur kering dengan ini air muncul sendiri. Kering total sampai hari ini tidak ada. Sekarang sumur-sumur tidak ada, yang ada cuma sekarang ini kita pakai sumur bor. Tapi beli 1 ret itu 20.000. Kalau pakai jergen 1 ret itu 20.000. Tapi sekarang kita mau beli, tapi mau tampung airnya di mana?
Nah, terus setelah penggusuran ini mak kira-kira dia dampak paling yang paling terberat untuk mama-mama sendiri itu gimana? Mama dan anak-anak semua. Makan minum susah. Mau minum susah. Mau makan juga susah karena dalam satu hari itu kami dengan anak-anak makan satu kali. Itu makan malam. Pagi itu tidak ada sarapan, siang pun tidak ada. Hanya malam saja yang kami dapat. Kami akan tetap bertahan sampai titik darah penghabisan. Itu tekad kami. Sampai titik darah penghabisan. Sampai tanah ini selesai. Baru kami akan tenang. Tetapi sebelum ada penyelesaian, nanti seperti ini terus. Dan tetap suarakan terus. Tetap suarakan sampai selesai. Oke. Karena kami tidak bertahan sampai selesai, nanti datang usir kami mau kemana? Mau tinggal di mana? Ini sekarang batasnya pohon gunung sana. Sekarang ini, yang di dalam sketsa ini Pemprov NTT itu di pohon gunung sampai ke atas sana. Dia masuk sampai kecamatan Bebek. Dia lingkup 2 kecamatan. Ini batasnya di bawah. Ini dari sini batasnya kali nomine. Biar kami sedikit, tapi kami berjuang bukan untuk kami sendiri, demi banyak orang. Karena di dalam sketsa ini lingkup 5 desa. Itu desa Linamutu, desa Polo, desa Waekam, desa Enok Neten, dan desa Mio. Yang sekarang kami berjuang ini, menurut penilaian orang ini bahwa kami rampas tanah, tapi tidak. Kami buat ini bukan untuk kami sendiri, tapi untuk banyak orang. Karena di dalam sketsa ini sekitar 800-an kakak lebih yang ada di sketsa Pemprov NTT. Tapi ya menurut orang lain, mereka itu tidak apa-apa. Mereka tidak tahu yang kami sedang buat ini. Yang kami buat ini hanya menyelamatkan mereka, tapi mereka menganggap kami ini jahat, perampas tanah. Tetapi kami tidak hiraukan, kami tidak tanggapi, biar nanti suatu saat mereka tahu bahwa apa yang kami buat itu benar. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.